Oke, terima kasih. Halo teman-teman semua. Slide saya sudah terlihat ya. Jadi untuk siang ini kita akan membahas nih tentang apa yang terjadi saat kita mengucek mata. Nah, ini sepertinya sepele, tapi ternyata ada loh hal-hal di balik itu yang terjadi saat kita mengucek mata. Oke, jadi mengucek mata saat lelah atau saat bangun tidur itu kadang kita terasa biasa-biasa aja kita lakukan dan kadang tuh terasa enak menyenangkan. Lah sayangnya terlalu banyak mata dapat berdampak buruk juga bagi mata dan penglihatan Anda. Menggosok mata terus-menerus atau mengucek mata sepanjang hari itu bisa merupakan suatu tanda ada sesuatu yang perlu diatasi. Sementara itu, tindakan menggosok mata mungkin memberikan kelegaan fisik sementara, tapi juga sekaligus menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Nah, berikut ini beberapa penyebab kita mengucek mata. Yang pertama bisa karena alergi, karena gatal akhirnya kita mengucek mata. Yang kedua gangguan tidur, jadi rasanya masih ngantuk gitu ya, sehingga kita mengucek mata supaya kita lebih nyaman. Ketiga penggunaan lensa kontak, kadang lensa kontak membuat mata kering sehingga mata terasa iritasi atau gatal sehingga kita mengucek mata. Lalu ada gangguan refraksi apabila kita ada mata minus, plus, ataupun silinder yang mengakibatkan penglihatan itu menjadi kurang jelas. Kadang dengan mengucek mata, penglihatan jadi lebih jelas sesaat. Yang berikutnya adalah mata kering. Nah, ini juga menimbulkan rasa gatal atau mengganjal pada mata sehingga saat dikucek terasa lebih enak. Lalu ada radang atau infeksi kelopak mata, itu juga bisa menimbulkan rasa gatal atau nyeri pada mata. Batuk pilek. Nah, ini mirip dengan yang alergi tadi. Kadang pada saat kita batuk atau pilek, itu mata juga iritasi, terasa gatal, sehingga kita mengucek mata. Kemudian ada benda asing pada mata. Nah, kalau ada benda asing pada mata, maka akan terasa sangat mengganjal. Dengan mengucek mata, harapannya rasa mengganjal itu lebih menurun atau hilang. Lah, lalu apa dong yang terjadi saat kita mengucek mata? Yang pertama, luka pada kornea. Jadi apabila tadi ada benda asing misalnya pada mata, walaupun kecil atau halus sekali, itu apabila kita kucek maka bisa melukai kornea pada mata. Bila kita lakukan secara terus-menerus, luka dapat terakumulasi dan menimbulkan kerusakan, bahkan infeksi yang serius. Kemudian yang kedua adalah perpindahan kuman. Mengucek mata itu dapat membuat perpindahan bakteri atau kuman dari tangan atau di area sekitar kelopak mata masuk ke permukaan bola mata. Nah, kalau ada kuman masuk ke permukaan bola mata, itu bisa juga menyebabkan timbulnya infeksi pada mata. Yang ketiga, penipisan kornea. Kornea bisa menjadi tipis dan mungkin juga mulai berubah bentuknya menjadi lebih cembung, sehingga bentuknya dia sudah tidak bulat tetapi menjadi lebih kerucut. Yang kondisi ini disebut dengan keratokonus. Jadi memang ini adalah kondisi khusus di mana apabila kita terbiasa mengucek mata terus-menerus, maka kondisi keratokonusnya ini yang sebelumnya itu tidak ada atau tidak muncul, itu bisa saja terjadi karena kita terus-menerus mengucek mata. Yang keempat adalah iritasi pada kelopak mata. Saat mengucek mata, pembuluh darah halus di bawah kelopak mata itu bisa pecah, menyebabkan memar yang juga memperparah lingkaran hitam pada mata. Karena iritasi terus-menerus, akhirnya muncul lingkaran hitam di sekitar mata. Hal ini juga membuat kulit sekitar mata kita menjadi lebih kendor dan mempercepat timbulnya kerutan daerah mata. Nah, pada ingin kan kalau misalnya kita lebih banyak kerutan pada mata hanya gara-gara mengucek mata. Ini juga terjadi pada pasien-pasien yang menderita alergi, itu biasanya karena gatal, dikucek terus-menerus secara kronis sehingga kadang timbul lingkaran hitam di sekitar mata. Kemudian yang kelima adalah tekanan mata yang meningkat.
Jadi mengucek mata itu ternyata membuat tekanan di dalam mata itu menjadi meningkat dan fluktuatif. Jadi meningkat normal, meningkat normal saat kita sesuai dengan gerakan mengucek mata kita. Nah, tentu saja pada penderita glaukoma terutama kita tidak ingin adanya fluktuasi atau naik turunnya tekanan pada bola mata. Jadi memang tidak boleh mengucek mata karena bisa memperparah kondisi glaukomanya. Kemudian yang keenam adalah pelepasan histamin. Histamin ini berperan dalam kondisi-kondisi alergi ya. Jadi apabila ada pelepasan histamin, maka ada hiperreaktif dari histamin ini, maka apabila ada kondisi alergi, itu akan memperberat kondisi tersebut. Jadi, jika Anda mengosok mata atau mengucek mata lebih dari sekali atau 2 kali sehari, segera hubungi dokter mata dan buat janji temu. Kami akan membantu Anda mengetahui mengapa Anda merasa ingin mengucek mata dan bagaimana mengatasi penyebabnya. Sekian dari saya, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.